Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Nah, untuk pertemuan minggu kali ini, tema kita masih kebutuhanku. Tetapi subtemanya sudah ganti. Apa ya? Kita lihat bersama-sama. Subtema kita adalah kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Nah, kita akan belajar tentang kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kita lanjutkan saja. Seperti yang Ustazah sudah sampaikan tadi, bahwa tema minggu ini adalah masih kebutuhanku. Dan subtema kita kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Tentunya teman-teman dan kita semua akan lebih banyak mengetahui tentang alat-alat kebersihan, kesehatan, dan bagaimana cara kita untuk menjaga keamanan. Oke, lanjut. Pertama kali adalah hidup sehat. Hidup sehat dimulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi diri kita, tubuh kita juga harus bersih dan tentunya agar tubuh kita menjadi sehat. Nah, untuk tubuh kita menjadi sehat, maka tubuh kita harus bersih dulu. Dengan apa ya tubuh kita bersih? Yaitu dengan membersihkan tubuh menggunakan alat kebersihan tubuh. Di samping itu, agar tubuh sehat, lingkungan kita juga harus bersih dengan cara membersihkan lingkungan. Ya, kita lanjutkan dengan mengenal alat kebersihan tubuh. Apa saja ya alat kebersihan tubuh itu? Kita lihat bersama-sama. Ya, yang pertama kali kita akan mengenal tentang sisir rambut. Tentunya agar rambut kita tetap rapi dan bersih. Kalau rambut yang tidak pernah disisir, nanti rambutnya bisa menjadi gimbal dan tidak tertata dengan baik. Nanti rambutnya jadi terlihat kotor dan kepala kita menjadi tidak sehat. Makanya anak-anak harus rajin menyisir rambut kita. Dan selanjutnya, agar kita terhindar dari yang namanya virus dan penyakit yang lain, maka harus rajin dengan mencuci tangan. Salah satunya dengan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Di sini Ustazah contohkan dengan hand sanitizer agar bakteri dan virus mati dan tangan kita saat memegang makanan atau yang lainnya dalam keadaan bersih. Sehingga insya Allah tubuh kita juga menjadi sehat. Dan selanjutnya ada yang namanya pasta gigi. Ini adalah suatu benda atau bahan yang digunakan untuk membersihkan mulut atau gigi kita, agar gigi kita tetap terjaga kesehatannya, bersih dan sehat, sehingga kuman dan penyakit tidak menempel pada gigi kita, karena sisa-sisa makanan sudah kita bersihkan dengan bantuan siwak atau pasta gigi. Nah, yang selanjutnya ini adalah alat untuk orang dewasa untuk membersihkan kumis atau jenggot, bukan janggut ya, tapi jenggotnya ayah atau papa. Jadi ini digunakan untuk orang dewasa. Kalau anak-anak belum menggunakannya ya,
Alat ini harus berhati-hati karena bisa melukai. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang sikat gigi. Nah, sikat gigi dipakai untuk membersihkan gigi kita agar tetap bersih dan terawat. Sebelum tidur dan sesudah bangun tidur, anak-anak bisa menyikat gigi agar gigi kita tetap sehat dan tidak keropos serta berlubang, atau biar juga tidak mudah sakit gigi. Maka harus rajin gosok gigi ya. Dan alat kebersihan untuk tubuh yang lain adalah sabun mandi, sampo, dan hand wash. Nah, ini semua teman-teman tentunya sudah tahu. Ada sabun mandi digunakan untuk atau pada saat kita mandi agar bakteri-bakteri yang menempel pada tubuh itu bisa hancur dan mati, atau tubuh kita bisa menjadi bersih dan sehat. Kuman-kuman juga tidak ada yang menempel pada tubuh kita. Kemudian sampo juga digunakan untuk merawat rambut biar tetap sehat dan bersih. Untuk hand wash juga bisa dipakai pada saat kita akan membersihkan tangan kita agar terhindar dari virus. Nah, sekarang anak-anak harus rajin ya. Nah, supaya badan kita sehat, lingkungan kita juga harus bersih dan terawat. Jadi tidak hanya tubuh kita saja yang bersih, tetapi lingkungan kita juga harus bersih dan dijaga agar menjadi lingkungan yang sehat. Kemudian, apa saja ya alat kebersihan lingkungan itu? Kita lihat bersama-sama agar anak-anak bisa menjaga lingkungan dengan alat bantu ke alat kebersihan lingkungan. Nah, yang pertama kali ada kemoceng. Siapa yang punya kemoceng? Nah, tentunya di rumah semua mempunyai kemoceng ya. Nah, kemoceng itu bermacam-macam. Ada yang terbuat dari tali rafia, ada yang bentuknya seperti ini, dan ada juga yang terbuat dari bulu-bulu ayam. Nah, semuanya bermanfaat untuk membersihkan debu-debu yang menempel pada perabotan rumah tangga kita yang ada di rumah. Anak-anak bisa membantu ayah atau ibu untuk membersihkannya ya, biar rumah kita tetap bersih dan terhindar dari debu. Kemoceng itu juga menjadi salah satu alat kebersihan yang harus ada di dalam rumah. Dan ini dia wiper air. Wiper air digunakan untuk membersihkan lantai dari air yang menggenang agar tidak terpeleset. Nah, pada saat kita mengepel lantai atau mungkin pada saat musim hujan, nah ini dia manfaat dari wiper air untuk membuang air yang ada di lantai. Nah, ini adalah bermacam-macam alat kebersihan untuk membersihkan lantai. Ada sikat lantai, ada cairan pembersih lantai, kemudian ada sapu, tidak lupa juga ada kain pel. Nah, kain pel ini bermanfaat untuk mengepel lantai dari debu-debu yang menempel pada lantai, atau mungkin kotoran yang menempel pada lantai. Nah, kalau ini adalah perlengkapan kebersihan lantai. Di samping yang tadi ada peralatan untuk membersihkan lantai, ini ada perlengkapannya yang lebih lengkap lagi, yaitu ada cairan pembersih lantai. Kemudian ada spons yang bisa membantu untuk membersihkan lantai dan kaos tangan yang dipergunakan pada saat kita membersihkan. Tapi tidak harus ya. Nah, di sini ada sapu lidi. Teman-teman semua di rumah pasti punya sapu lidi kan? Nah, sapu lidi ini biasanya digunakan untuk membersihkan halaman atau bagian luar dari rumah kita, dari daun-daun, sampah yang berserakan, dan sebagainya. Nah, sapu lidi ini terbuat dari lidi dan disusun dari berbagai
atau dari banyak sekali lidi. Kalau cuma 1 atau 2 tidak bisa ya, tapi harus banyak lidi. Nah, lanjut pada sapu ruangan. Sapu ruangan berbeda dengan sapu lidi ya. Dari bahannya juga pasti berbeda, karena tempat yang dibersihkan juga berbeda. Kalau sapu ruangan cenderung lebih lembut dan lebih halus, karena dipakai untuk menyapu ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, sapu ruangan biasanya dilengkapi dengan pengki. Apa itu pengki? Pengki biasa disebut dengan serok sampah. Nah, saat kita membersihkan ruangan atau lantai di dalam ruangan menggunakan sapu ruangan, kita membutuhkan alat bantu untuk mengambil sampah yang sudah dibersihkan untuk dibuang ke dalam tong sampah. Nah, sikat lantai. Biasanya sikat lantai ini digunakan untuk membersihkan lantai yang ada di dalam kamar mandi dan dilengkapi dengan sikat toilet. Nah, ada yang selanjutnya yaitu gayung. Gayung juga bisa digunakan untuk saat kita mandi dan membersihkan rumah. Selanjutnya, keranjang sampah. Keranjang sampah biasanya yang seperti ini berada di dalam ruangan karena masih belum terpisahkan untuk masing-masing sampah sesuai dengan jenisnya. Di kelas kita juga ada ya. Jadi anak-anak kalau membuang sampah di keranjang sampah. Nah, ini ada tong sampah. Tong sampah biasanya adalah tempat yang lebih besar dibandingkan dengan keranjang sampah. Dan masing-masing tong sampah ini sesuai dengan sampah yang dimasukkan atau sesuai dengan jenisnya. Ada sampah organik, ada non-organik, dan sebagainya sesuai dengan tulisan yang ada di tong tersebut. Jadi tidak boleh dicampur ya saat anak-anak membuang sampah. Nah, anak-anak bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya kita akan berbicara atau belajar tentang keamanan diri. Agar keamanan diri kita tercipta, maka tubuh kita harus terhindar dari sesuatu hal yang berbahaya. Apa saja ya hal-hal yang berbahaya? Kita lihat bersama-sama hal-hal atau benda yang berbahaya untuk tubuh kita. Nah, agar kita bisa menghindarinya atau berhati-hati saat menggunakan benda-benda berbahaya yang kita gunakan untuk memenuhi keperluan hidup kita. Nah, benda-benda berbahaya untuk anak. Kita lihat ya, apa saja benda-benda berbahaya untuk anak. Nah, di sini ada barang pecah belah. Di antaranya adalah ada apa ya? Kita lihat bersama-sama. Ada piring. Piring yang terbuat dari barang pecah belah atau biasa disebut beling. Kalau bahasa Jawanya beling ya. Nah, ada piring, mangkok, gelas. Nah, anak-anak saat menggunakan barang-barang tersebut harus berhati-hati. Jangan sampai benda-benda tersebut jatuh sehingga menghasilkan sesuatu yang tajam dan melukai anggota tubuh kita, baik itu kaki atau anggota tubuh yang lain. Makanya saat menggunakan benda ini, anak-anak harus berhati-hati ya. Yang selanjutnya adalah puntung rokok adalah salah satu benda berbahaya untuk anak karena mengandung api, di mana api yang ada pada puntung rokok bisa menyebabkan bagian kulit dari tubuh kita menjadi melepuh dan terbakar. Namun di samping ada api yang terdapat pada puntung rokok, rokok juga bisa menghasilkan zat yang beracun, yaitu dari asap rokok tersebut. Nah, asap rokok bisa mengganggu pernafasan dan kesehatan tubuh. Makanya anak-anak bisa menghindarinya ya. Dan selanjutnya ada benda berbahaya yang ada di dalam rumah kita, yaitu stop kontak. Nah, pada stop kontak ini anak-anak bisa melihat ya,
seperti apa sih stop kontak? Ini dia stop kontak. Nah, ini stop kontak ini adalah suatu benda yang mengalirkan listrik. Jadi anak-anak saat menggunakan harus berada pada bimbingan orang dewasa, atau tidak usah dulu ya, bisa minta tolong pada ayah atau bunda untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan stop kontak. Anak-anak tidak boleh bermain-main dengan stop kontak karena tubuh kita bisa terkena sengatan aliran listrik dan itu sangat berbahaya. Nah, baik stop kontak yang ada pada kabel atau roll kabel. Nah, ini juga stop kontak yang ada di dinding. Tidak boleh dipegang-pegang apalagi dipakai untuk mainan karena itu tadi sangat berbahaya, bisa mengandung aliran listrik. Dan ini adalah benda yang biasanya ada di dalam kelas kita, yaitu pines. Nah, pines ini adalah sesuatu benda yang sangat tajam atau seperti jarum yang itu bisa melukai anggota tubuh kita sehingga bisa berdarah dan terluka. Nah, apabila di dalam kelas anak-anak bisa menemukan benda tersebut di lantai, anak-anak bisa langsung mengambilnya dan meletakkannya pada tempat yang aman sehingga jangan sampai ini bisa melukai kita atau teman kita. Nah, yang ini adalah pisau. Pisau bisa kita dapati atau sering kita melihat dan kita dapati ada di dapur kita yang digunakan untuk mengiris, memotong dan sebagainya pada saat kita memasak atau menyiapkan makanan. Nah, tetapi meskipun demikian, pisau itu berbahaya, namun anak-anak bisa belajar menggunakannya dengan cara berhati-hati dan di bawah pengawasan atau bimbingan orang dewasa. Selanjutnya ada cutter. Cutter digunakan untuk memotong suatu benda yang seperti kertas dan sebagainya yang bisa dipotong oleh cutter. Cutter ini sangat berbahaya, jadi anak-anak kalau terpaksa menggunakan cutter harus berhati-hati dan di bawah bimbingan ayah atau bunda. Setelah itu ada pemotong kuku. Nah, agar kuku-kuku kita bersih dan sehat, maka harus rajin dipotong. Jangan sampai kuku kita panjang dan dipakai untuk sembunyi kuman-kuman dan kotoran yang menempel pada kuku, sehingga harus dibersihkan dan dipotong. Nah, alat pemotongnya adalah seperti itu. Nah, ini kalau anak-anak ingin belajar memotong kuku harus di bawah bimbingan orang dewasa ya, tidak boleh dipakai untuk mainan karena bisa terjepit dan berdarah. Kalau berdarah tentunya sakit ya. Nah, ini biasa teman-teman gunakan untuk kegiatan sehari-hari baik di sekolah ataupun di rumah. Apa namanya ya? Gunting. Nah, meskipun gunting adalah salah satu benda berbahaya, namun anak-anak bisa belajar menggunakannya. Ya, tentunya dengan cara berhati-hati dan tetap waspada. Tidak dipakai secara sembarangan, apalagi untuk sesuatu hal yang berbahaya atau membahayakan tubuh kita, karena bagian gunting itu sangat tajam sehingga bisa melukai dan membuat yang terkena itu berdarah. Jadi gunakan gunting sesuai ya dengan kebutuhannya. Kita lanjutkan. Benda berbahaya yang selanjutnya adalah peniti atau cemiti. Benda ini biasa dipakai oleh orang dewasa untuk mengaitkan kain atau jilbab pada saat kita menggunakan jilbab atau kain yang memang membutuhkan untuk disambungkan. Nah, ujung dari cemiti atau peniti itu sangat tajam. Anak-anak tidak boleh bermain menggunakan peniti ya, karena itu bisa melukai tubuh kita.
Di samping benda-benda yang berbahaya, ada obat-obat juga yang harus kita waspada dalam menggunakannya. Contohnya adalah obat nyamuk. Nah, obat nyamuk di sini itu mengandung racun. Nah, makanya saat kita menggunakan atau setelah kita menggunakan obat tersebut, maka kita harus cuci tangan yang bersih. Nah, apa ya ini ya? Nah, ini adalah lem glue. Ini lem yang sangat berbahaya untuk digunakan oleh anak-anak. Jadi, anak-anak kalau mendapatkan benda seperti ini di dalam rumah, anak-anak tidak perlu untuk memegang atau menggunakannya, atau bertanya terlebih dahulu kepada orang dewasa, apa ya benda ini, sehingga anak-anak terhindar dari kecelakaan. Nah, ini sangat berbahaya karena bisa melepuh atau melengketkan kulit sehingga terasa sangat sakit. Yuk, kita mengenal alat kesehatan. Tadi kita sudah berbicara tentang kebersihan dan keamanan agar badan kita tetap sehat. Nah, kalau kita sudah menjaga kebersihan baik tubuh dan lingkungan, namun kita masih atau terkena penyakit, nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan cara menggunakan alat bantu agar badan kita kembali menjadi sehat. Nah, tentunya menggunakan alat kesehatan. Apa saja ya? Nah, pertama kali kita akan mengenal tentang termometer. Termometer bentuknya seperti ini ya, teman-teman pasti semua sudah pernah menggunakannya. Ada digit angkanya. Nah, termometer digunakan untuk mengecek suhu tubuh kita, terutama sekarang ya. Jadi harus sering-sering mengecek tubuh kita agar kita tahu tubuh kita sehat atau tidak. Karena tubuh yang tidak sehat biasanya dimulai dengan suhu tubuh yang meningkat atau suhu tubuh yang tinggi. Nah, sehingga kita bisa waspada dan mengantisipasi. Terus kemudian, apa yang harus dilakukan apabila tubuh kita meningkat atau suhu tubuh kita itu mencapai tinggi di atas normal. Alat yang selanjutnya yang biasa dipakai oleh dokter ini tidak boleh sembarangan ya. Jadi kita tidak boleh menggunakannya. Yang boleh menggunakan hanya dokter atau perawat, yaitu jarum suntik. Nah, jarum suntik untuk masing-masing orang juga harus berbeda. Tidak boleh digunakan dengan orang yang satu, kemudian digunakan untuk orang yang berikutnya. Jadi harus sendiri-sendiri. Dan ini sangat tajam, maka anak-anak kalau menemukan benda ini harus dibuang pada tempatnya. Nah, ini yang sering teman-teman temui baik di rumah atau di sekolah, yaitu timbangan berat badan. Ayo, berat badannya berapa ya? Anak-anak bisa loh menimbang dan dilihat angkanya sehingga anak-anak tahu berat badannya berapa. Dan kemudian kita bisa menentukan berapa porsi atau makanan yang harus kita makan dan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh kita tumbuh dengan baik. Tidak ada kelebihan berat badan, tidak juga mengalami kekurangan berat badan. Oke, lanjut. Nebulizer. Nebulizer yaitu suatu alat atau sebuah alat yang digunakan untuk mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Ini digunakan sebagai alat bantu pernapasan pada saat kita terjadi gangguan pernafasan seperti saat kita terkena penyakit seperti asma, gangguan pernafasan yang lain, batuk, pilek, dan sebagainya. Bisa menggunakan nebulizer. Nah, ini adalah satu bagian dari alat bantu pernafasan. Nah, terkadang di rumah sakit juga menggunakan seperti ini ya. Namun anak-anak yang mungkin
mengalami gangguan pernapasan, di rumah juga sudah disediakan. Nah, selanjutnya kotak P3K. Teman-teman di rumah punya nggak kotak P3K? Ya, tidak semua kotak P3K bentuknya seperti ini ya. Kalau ini berupa tas. Nah, di dalam kotak P3K terdapat berbagai macam obat dan alat yang digunakan sebagai pertolongan pertama pada saat kita mengalami kecelakaan sebelum ada bantuan dari tim medis atau dokter. Ya, selanjutnya jarum dan selang infus. Nah, jarum dan selang infus biasanya ini hanya digunakan di rumah sakit saja bagi pasien yang benar-benar membutuhkan cairan infus untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Tensimeter. Tensimeter biasanya digunakan untuk pasien dewasa. Kalau anak-anak belum menggunakan tensimeter ya. Nah, tensimeter digunakan untuk mengetahui berapa tekanan darah yang ada di dalam tubuh. Nah, yang biasanya untuk anak-anak adalah pengukur tinggi badan. Nah, kita bisa tahu tinggi badan kita berapa. Dan setiap bulan pasti tubuh kita mengalami perubahan, yaitu penambahan tinggi badan. Karena untuk anak-anak masih pada masa pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak-anak bisa bertambah setiap bulannya. Jadi anak-anak bisa mengeceknya ya. Nah, yaitu selanjutnya adalah stetoskop. Stetoskop ini digunakan untuk mendengarkan bunyi atau suara-suara di dalam tubuh. Ada suara detak jantung, aliran darah, dan sebagainya. Makanya anak-anak pada saat sakit dan dibawa ke dokter biasanya dicek dulu di bagian dada dengan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara detak jantungnya normal atau terjadi gangguan. Nah, seperti itu untuk alat kesehatan. Anak-anak sudah tahu? Oke, jadi anak-anak tadi sudah belajar tentang berbagai macam alat kebersihan, baik kebersihan tubuh ataupun kebersihan lingkungan. Dan semoga tubuh kita bersih sehingga tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari benda-benda yang berbahaya. Nah, demikian tadi ulasan kita ya. Demikian tadi untuk materi kali ini tentang tema kebutuhanku, dan subtemanya adalah kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Tentunya teman-teman semua sudah paham dan tahu bagaimana cara kita agar badan kita tetap sehat, yaitu dengan cara harus menjaga kebersihan, kesehatan, dan menjaga tubuh kita dari benda-benda yang berbahaya sehingga tubuh kita menjadi aman dan sehat tentunya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kalau ada salah dari Ustazah, mohon untuk dimaafkan ya. Billahi taufiq wal hidayah, dan sampai jumpa, sampai bertemu kembali di tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.